Perkenalkan, nama saya Reski Yustina. Perkenalkan, nama saya Revalina. Perkenalkan, nama saya Sakwa. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya Rizky Setiawan. Dan saya Asbajwina. Kita dari Dari kelompok kelompok satu. 1. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan dulu mari Teteh. Karena tak kenal maka tak sayang. Cek saha. Saya lagi. Ya, Teteh, sebelumnya perkenalkan, kami ini dari kampus Digitek University, jurusan manajemen. Di sini pengen kenalan dulu, terus ada beberapa pertanyaan sebelum masuk ke poinnya. Yang pertama sih, perusahaan Godeng itu dibangunnya dari tahun berapa, terus apa sih awal mulanya, kenapa bisa kenapa bisa ke namanya itu? Nah, kepikiran lah Kepikiran bisnis. untuk buka peluang usaha bisnis Godeng ini. Itu aja Teh. Ya. Mau bilang. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Raina Nur Safitri gitu ya. Paling di sini terkenalnya Tene mungkin ya. Repa ya, Repa juga udah tahu. Kebetulan Repa juga mantan pegawai saya. Oh, iya. Mungkin sebelumnya ini tuh saya tuh sebelum goreng itu dari nol ya. Mungkin sebelumnya terkenalnya bukan Godes sebenarnya, dari makanan cemilan. Nah, di zaman pas masih kuliah sih, kuliah sambil ngajar gitu kan, sambil merintis cemilan. Tadinya elot, saya bikin elot. Bikin sendiri, jualan mentahnya gitu lah, bikin sendiri sebenarnya sebelahnya kali itu. Terus mulai ke Shopee nih, dikarenakan elot itu rentan gitu ya, kalau misalnya di packing gitu kan gampang gampang apa sih ya bubuk. Jadi apa sih di offline kalau spring elot mah jadi COD gitulah. Nah terus masuk Shopee-nya itu tahun 2021 ya, 2021 Basreng. Nah udah ya itu spring elot udah enggak langsung Basreng. Kebetulan di sini ada juga pabrik Basreng. Nah jadi saya ngerintis ngambilan lah gitu, reseller, tapi dijualinnya di online gitu, Shopee. Oh, udah mulai ke online juga. Iya, kalau Basreng itu di Shopee, soalnya kan elot nggak bisa Ya. rentang dalam packingnya. Packingnya, ya. Terus udah gitu, qadarullah gitu ya. Kalau namanya bisnis naik turun kan, Ya, betul. ada gagalnya. Kalau kita kalau kita tidak merasakan kegagalan, nggak akan kita ada di sini. Iya. Ya gitu ya, kita harus merasakan dulu kegagalan, pahitnya, dukanya, banyak dukanya lah sebelum kita merasakan sukanya gitu lah. Dari itu apa sih elot Basreng, terus udah itu ya masih rugi gitu kan, kami itu kerugian sebesar puluhan juta. Terus kita mencoba lagi kita karena kritis nih, Teteh sama suami itu kritis, jadi kita belum dapet nih gimana ya, belum dapet bati, belum dapet keuntungan yang gede. Iya. Jadi kita kritis terus, nyari terus, spray karena apa sih pasarnya itu kurang banyak yang minat, soalnya banyak brand-brand kayak
bawah gitu ya. Jadi si mereka tuh minat itu kurang gitu ke kita itu ya. Jadi gagal lagi, rugi lagi ya, kita mencoba lagi nyari lagi apa nih. Nah kebetulan waktu di 2023 gitu ada kakak ipar ya ngajakin ini bisnis, coba gorden, cobain tadinya bikin toko itu toko yang rusak loh, kita malah bukan toko yang awal, toko yang rusak yang udah nggak bisa ada pembelinya, nggak bisa pokoknya di apa sih dicoo atau diperbaiki nggak bisa gitu. Tapi sama kita dicari dibully gimana caranya bisa ada yang beli, dan alhamdulillah sekarang si toko itu teh jadi nomor 1 di toko-toko kita yang lain. Jadi soalnya kita itu bukan cuma 1 toko, ada 30 toko, tapi tetap yang nomor 1 itu si toko yang kemarin rusak teh. Nah sama kita teh cobalah kita komen gimana, dan alhamdulillah mungkin rezekinya qadarullah yang rezekinya di sini ya, Allah udah ngelihat kita usahanya, ikhtiarnya, gagal kita bangkit lagi gitu kan, tidak patah semangat gitu kan, karena ada tujuan, ada impian yang harus dicapai nih untuk anak kita, untuk keturunan kita, untuk orang tua kita, untuk orang terdekat kita, apalagi untuk membuka lapangan kerja. Nah untuk membuka lapangan kerja itu sangat penting sekarang, apalagi sekarang kan ngadelin gaji UMR kadang telah gitu. Nah saya kan apalagi guru, saya dulu sebulan 300.000 coba, sebulan 300.000 ya nggak akan inilah gitu kan ya. Kalau materi itu cukup bensin aja lah, kalau untuk poya-poya ini nggak bisa gitu, boro-boro. Nah jadi kan saya itu sampingan apa gitu kan. Terus sama toko ya, jadi utamanya tujuannya itu membuka lapangan kerja sih sebenarnya. Jadi terbentuklah sekarang alhamdulillah ada 72 karyawan. Habitatnya nah kebetulan kan Deva juga pernah bersinambung kita sama kita ya kan, gimana dalamnya gitu kan, tahu lah. Berapa tahun Pak di sini? Tahun ya? Untuk tadi tuh apa ya, tadi tuh lupa lagi. Berdirinya itu tadi tuh dari tahun 2021 berarti ya? Iya, kalau saya bisnisnya. Iya, bisnisnya. Nah, kalau untuk si toko gorden ini tersendiri 2023 kan? 2023 ya? Oke, itu aja mungkin ya simulasi pertama menurutnya. Pertanyaannya kita langsung lanjut aja untuk pertanyaan. Ada beberapa poin mungkin teh pertanyaan yang bakal kita tanyain ke datanya di sini. Ada yang mau nanya? Saya memanage 72 karyawan. Gaya kepemimpinannya tuh kayak gimana, maksudnya kolaborasi gitu atau apa sih namanya? Direksi itu kayak si pemimpin itu yang kita ambil apa sih? Apa ya? Cara Pemimpinnya, sistemnya kita kebebasan sih. Jadi beberapa cara kerja kita udah banyak ganti-ganti, dari mulai grup-grupan, dari mulai sip-sipan, dari mulai semuanya breng gitu kan, kita udah mencoba. Tapi untuk sekarang kita itu sedang menjalani, kalau produksi nih, kalau jahit grup-grupan, jadi satu grupnya 3 hari sekali gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak, sekarang banyak orangnya, kita mau memberhentiin, kita masih memikirkan nasib mereka gitu kan. Setidaknya kita masih memikirkan nasib mereka gitu. Kalau misalnya kita berhentiin, gimana nasib mereka gitu kan, punya anak, punya cucu yang harus dinafkahi gitu. Itu sih kita mah mikirnya ke situ gitu. Yang penting ke situ. Kebebasan sih sama kepercayaan. Jadi di setiap bidangnya ada tanggung jawabnya. Packing misalnya ada ketuanya, lab ada, terus admin banyak, ada 4 gitu, 5. Terus apa sih, jahit ada ketuanya, dari setiap grup ada ketuanya. Itu sih kita mah kepercayaan sih yang penting gitu. Kepercayaan. Mungkin karena katanya merasa kebebasan itu yang membuat nantinya mereka itu merasa nyaman gitu ya, Ya, untuk kerja, dan
ya mungkin banyak juga dari karyawan-karyawan teteh yang merasa karena kebebasan itu kita nggak ngerasa terpressure ataupun ngerasa terbebani mungkin ya teh. Maka dari itu ya teteh ngambilnya ya teteh ngasih ruang kebebasan untuk mereka agar mereka lebih nyaman mungkin gitu ya teh. Tapi kalau misalnya di luar batas kita juga nggak poin 1 misalnya nggak langsung di pasti ada konsekuensinya lah. Nah gitu. Kalau melanggar misalnya di luar batas yang menyindir-nyindir nama baik perusahaan atau ke kita langsung, kita nggak di poin misalnya ini enggak, kita langsung buat. Ada ketegasan juga yang diambil ya. Oke. Ada lagi? Lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kalau nggak ada aku dulu aja ya. Jadi aku pengen nanya supaya mungkin teteh udah lama sebagai pembisnis ini dan mungkin udah banyak mungkin mengalami hal-hal tersulit dalam menjalankan bisnis ini. Nah, cara teteh untuk melewati masa-masa tersulit itu ataupun masa keterpurukan teteh itu gimana sih teh? Ikhlas. Ikhlas. Iya ya, kuncinya ikhlas. Soalnya dari 2021 gitu ya, teteh dari seorang diri sendiri gitu sampai sekarang dibantu 72 orang, pasti ya berbagai otak, pendapat setiap manusia itu beda-beda. Si A gini, si B gini, si A gini, si B gini. Jadi kita mah menerima weh. Gitu aja dari kalau misalnya ada di luar batasan, kita out. Terus masalahnya paling kalau kami mikirnya kinerjanya. Misalnya di luar kinerjanya, misalnya dia perokok, dia pemabuk, dia apa, teteh angkat. Nah, kapan gitu. Soalnya teteh mikirnya kinerjanya dia. Selagi dia bagus, selagi dia kepake sama saya, oke. Nah, terus masalah tersulit saat ini, pajak naik, dolar naik, ya kan? Omset turun, ya. Omset turun. Masalahnya yang diatasinya apa? Diatasinya pokoknya keuntungan jangan turun. Caranya naikin harga. Beda kalau misalnya tukang bakso nih, cabai cengkeh naik, yang dikurangin apa? Porsinya. Kalau kita enggak, yang naikin apa? Harganya. Gitu. Ada berbagai cara yang mungkin udah kita lewati lah ya. Nah. Salah satunya yaitu mungkin ya menaikkan harga. Apalagi? Sobat tuh sambil minum-minum santai. Kalau menurut saya seberapa penting sih kerja sama antar karyawan tuh? Kita bagaikan sapu ya. Sapu kalau misalnya sapu satu lidi gak akan bersih, gak akan berkembang, gak akan maju. Jadi si sampah di situ-situ aja. Nah kalau misalnya si sapu ini banyak, kan si sampahnya itu kan keangkat, berkembang gitu, bagaikan kan berkembang, maju gitu kan, maju si sampahnya itu. Nah gitu sih bagaikan gitu si kerja sama tim itu apa yang penting solidaritas gitu, Sama kepercayaan. Kalau kita ngandalkan 1 orang 2 orang dalam tim nggak akan bisa semaju ini. Iya kan bagaikan sapu gitu kan, kalau misalnya 1 orang nggak akan bersih di situ aja mandek. Ya kan si sapu itu si bal itu sampai itu di situ aja mandek gak akan bersih. Kalau misalnya banyak kan si sapunya banyak, bagaikan tim itu tim misalnya kita sapuin bareng-bareng, maju bareng kan bersih semua kan cepet gitu. Itu sih kepercayaan si sama tim gitu. Karena kan pasti di setiap tim teh suka beda beda. Setiap apa? Setiap timnya suka ada yang berbeda pendapat tuh, pasti kan muncul konflik. Nah, cara teteh menyelesaikannya gimana gitu? Cara nyelesainnya paling nyari dikumpulin gitu, dikumpulin misalnya si komplit packing sama apa ya gudang misalnya komplit packing. Ya udah caranya gini aja, jadi si packing sama gudang jangan ada komunikasi. Sering soalnya kita mah drama banget banyak. Udah yang jangan ada komunikasi, misalnya kalau ada si A sama si B udah fokus di kerjaannya gitu. Meskipun kita itu bukan kinerja dari kita, bukan kinerja dari mereka,
Tapi itu kan lebih ke karakter. Itu karakter nggak bisa, soalnya bawaan gitu teh ya. So itu bawaan kita nggak bisa. Kamu harus gini, nggak bisa. Itu kan karakter dari awal. Udah kita mah yang penting di lapangan kerja dia kerja baik. Soal si A, soal si anu dia gini-gini. Udah gitu. Itu mah bukan urusan kita gitu. Yang penting sampai kalian atur, kalian udah dewasa, kalian ininya manage gitu. Kan soalnya kan setiap tim ada ketuanya. Sama kita kan dikasih kepercayaan juga. Kita ya owner. Kasih kepercayaan nih ke admin ngasih kepercayaan ke yang produksi gitu loh. Oke, berarti poin yang aku ambil tuh di sini ya teteh balik lagi untuk menyerahkan kepada tiap divisi untuk menyelesaikannya secara bersamaan gitu ya kan. Oke, itu poinnya guys. Apa lagi? Kalau saat ini buat nilai atau budaya yang diterapkan di perusahaan kita itu apa sih? Akidah Islam. Akidah Islam. Jadi kita itu ngedidiknya jangan lihat gaji gede, gaji kecil. Soalnya kita itu di dunia kerja sementara. Kita nggak tahu kan umur besok apakah kita masih bisa ngediet, masih kita bisa kuliah ini, masih packing kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi sangkut pautnya, oh kita bakal mati besok. Jadi rasa iri gitu tuh akan berkurang gitu. Kalau misalnya, si eta mah gajinya segitu gitu kan. Kalau misalnya kita disangkut pautnya sama Islam, sama aturan gitu. Kalau dunia itu kan sementara gitu ya, apalagi dunia kerja itu kejam gitu kan, apalagi sekarang. Meskipun ini seorang konveksi, bukan CP, bukan perusahaan gede, bukan pabrik, tetap aja gitu, karena kita dikumpulin dengan beberapa orang, dengan beberapa otak, dengan beberapa pendapat gitu kan. Ada saling julid, ada saling ngomong belakang gitu kan. Di depan bu bos, di belakang mah ngomong ke monyet, ya kan, itulah manusia bisa berubah gitu kan. Yang tidak bisa berubah itu hanya Allah gitu kan. Allah yang bisa merubah bolak-balikan hati manusia gitu kan. Kadang baik, kadang dibelin gitu kan. Ya, yang penting mah kita menjalaninya sesuai dengan aturan Allah, jauhi riba, jauhi hutang gitu. Itu mungkin. Kata Allah A, kita A ikutin. Kata Allah B, kita B. Di dalam Islam misalnya nggak ada nih, nggak boleh ngutang nih kita ke bank, kita enggak. Dalam Islam nih kita nggak boleh menunda-nunda gaji pegawai, kita enggak. Gitu aja. Oke, ada lagi? Ini mungkin teh kalau yang saya dengar mah kan dari Teteh merintis sampai berhasil ini, menurut Teteh nih ya, kunci keberhasilan menurut Teteh gimana sih cara mengelolanya tuh dalam membangun bisnis ini? Iya. Konsisten. Oh, konsisten. Jadi kan kata-kata tadi kita udah beberapa kali gagal Ya, di betul, puluhan betul. juta. Kan kebanyakan orang capek gitu kan. Ya. Dengan gen milenial, gen Z gitu. Gen Gen Z sekarang kan capek. Ya. ML lah gitu kan. Ya, Capek capek. dari gawe di pabrik kayak ijazah ieu. Apalagi ini ijazah SCD. Gampang orang mah Ya. sarjana ieu. Tidak memungkinkan ada juga S1 tapi tidak kerja. S1 PAI tapi tidak kerja gitu. Tidak kerja tapi membuka lapangan kerja. Nah, gitu tujuannya. Soalnya apa? Bentar dulu sayang. Oh iya. Makasih. Minum. Teteh punten ini sambil di ini. Iya. Soalnya tujuan Teteh kan Teteh sebelum ke bisnis ngajar di sekolah. Gaji sekian. Jadi Teteh meratapi. Boleh. Oh ini pedes. Tadi bentar ya. Lupa ke Abi. Meratapi. Oh gaji ini tuh segini gini kita harus bisa gimana caranya nggak ada pengangguran gitu kan. Kita nggak ngejamin loh kalian kuliah apakah udah lulus langsung kerja atau gimana. Ya. Kan yang pasti itu membuka lapangan kerja gitu. Yang pasti itu sekarang mah pengusaha bisnis gitu sekarang mah. Kuncinya adalah konsistensi. Nah, berdoa. Tak korupnya dekatin lagi. Yang halal dekatin, yang haram jauhi. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak?
Terus kan tadi kan pas perjalanan sebelum di sini kan pasti banyak keadaan-keadaan yang genting atau tergesa itu. Tetehnya. Iya, katanya. Biasanya gimana sih cara berpikir ngambil keputusan di keadaan terdesak? Iya sih. Setelah cepat gak bisa, teteh mah nangis dulu. Perempuan perasaan. Nangis dulu baru dapat gitu. Nangis dulu, bengong, di yang sepi, baru dapat gitu secara cepat. Ide-idenya gitu sih. Paling teteh mah kan ditemani sama suami juga. Jadi suami sebelumnya di sub di kota di Bandung. Jadi bareng-bareng teteh mah kalau soal bisnis gitu. Jadi sampingannya bareng-bareng, kan teteh ngajar, beliau di sub. Jadi sampingannya bareng-bareng usaha gitu. Sampingannya banyak ya. Sampingannya banyak. Kan mencoba. Jadi jangan takut mencoba. Tong sagala sieun. Sekarang mah janji sekarang mah sieun. Ah, sieun gagal, lebah duit tah. Terlalu nyaman di suatu tempat gitu. Nah, tidak keluar dari zona nyaman. Karena segala sesuatu hal yang belum kita coba ya kita nggak akan tahu apa akibatnya. Nah, yang penting itu ilmu, yang paling berharga itu pengalaman. Ya, betul. Tidak ada di kampus pengalaman itu nggak ada. Nggak ada di pelajaran manapun. Nggak ya. ada pengalaman. Nggak ada. Kita kerja di sini kita diambilnya pengalaman. Pasti. Ada lagi nggak? Chris? Apa sudah cukup? Suka bingung ya? Belit. Pertanyaan terakhir mungkin dari kami. Bagaimana gitu cara teteh melibatkan karyawan dalam memberikan ide atau masukan. Jadi karyawannya yang ngasih ide ke teteh. Brainstorming. Karyawan yang ngasih ide? Iya. Enggak sih, karyawan nggak pernah ngasih ide. Admin paling yang terdekat. Admin paling. Jadi misalnya kata suami, soalnya yang turun tangan suami ke perusahaan. Misalnya kata admin gini langsung turun misalnya. Terus misalnya si admin itu kan kita milih admin itu karena dia kompeten ya. Iya. Nah, jadi kata si admin gimana kalau gini dicoba dulu misalnya 1 bulan 2 bulan. Kalau misalnya tidak memungkinkan nih, kita ganti lagi gitu mungkin. Tapi kebanyakan ide dari suami sih, dari kitanya. Dari kitanya. Karyawan yang lain mah enggak, nurut-nurut aja. Kalau enggak nurut jangan ke kita. Tapi kalau semisalkan kita tadi dari admin sendiri ada masukan ataupun ide apa yang tentang perusahaan, apakah teteh itu bakal ya istilahnya bakal nerima dulu, terus ketika udah diterima nih bakal diterapin langsung apa gimana sih? Kalau misalnya bagus misalnya sebulan 2 bulan sama saya terima dulu misalnya. Kita jalani dulu misalnya sistem ini sebulan atau sampai 2 bulan. Kalau misalnya bagus berjalan lancar misalnya ya sesuai harapan kita terapin. Itu tapi admin ya yang kita percayai karyawan. Ada proses evaluasi. Ada sebulan sekali. Ada. Jadi si admin itu kan kita 30 toko nih. Jadi si admin itu megang berapa? Ini bagi si 30 toko dibagi ke 5 admin itu. Jadi setiap bulannya diaudit gitu kan. Apa sih yang orderan, yang retur, kan kita ada retur sama yang COD, terus yang transfer gitu kan ya, di audit gitu. Kalau evaluasi karyawan itu dipegangnya sama teteh atau sama adminnya? Evaluasi karyawan? Evaluasi Nggak ada evaluasi karyawan. Paling kalau misalnya ada masalah langsung kita kumpulin. Oh, berarti langsung ya ya. Misalnya minggu ini si Anu gini-gini, misalnya besoknya atau lusa atau 2 hari kemudian kita kumpulin nih gimana nih solusinya, udah-udahnya nih keluarin. Jadi secara bermusyawarah gitu. Musyawarah.
Ada lagi udah? Keluargaan. Cukup? Cukup? Cukup atuh. Nah guys, mungkin ini aja teh Ya. yang bisa kita tanya-tanyain. Sebelumnya mohon maaf banget udah ngeganggu waktu tetehnya. Di sini semoga pertanyaan-pertanyaan kita sama jawaban-jawaban dari tetehnya bisa membantu kita untuk kedepannya nanti barangkali kita di sini punya usaha juga ataupun bisnis, amin ya Allah. Bisa diterapin, bisa dijadiin balik lagi pelajaran, karena pelajaran terbaik adalah pengalaman guys, gitu guys. Pengalaman. Kata-katanya itu. Konsisten. Harus konsisten. Itu juga mungkin cukup itu aja teh wawancara kali ini. Semoga bisa bermanfaat baik dari kita maupun tetehnya, insya Allah. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cair lah tuh. Ya,